Sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Oke. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman dan para peserta dan juga selamat datang Bu Iska. Untuk menunggu teman-teman yang lain yang dari luar yang masih belum join atau belum hadir pada acara meeting kali ini, kita mengantisipasi 5 menit kemudian, dan jika masih belum 5 menit dari sekarang. Selamat pagi teman-teman. Cek bisa dengar suara saya? Pagi Bu, bisa. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu. Pagi. Early.
Siap. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara virtual guest lecture di mata kuliah Biologi Mangrove. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bu Iska sudah meluangkan waktu, sudah hadir di acara kali ini yang siap sharing ilmu. Nah, sharing ilmu, sharing pengalaman kepada kita gitu terkait aplikasi dan manfaat dari biologi mangrove itu apa sih kayak gitu. Nah, kalau kita tahu sendiri kalau mangrove itu pasti ada ya di tepi pantai kita, apalagi kebanyakan ini di Tuban. Jadi teman-teman ini domisilinya kebanyakan di Tuban, Lamongan yang notabene pesisir dan di situ ada mangrove ya, walaupun satu dua gitu. Dan ini ada tamu istimewa Bu Nursita Hamzati. Nah, ini beliau dari jauh-jauh dari Yogyakarta beserta siswa-siswinya yang ikut bergabung juga di acara guest lecture kali ini. Dan Bu Sita ini juga aktivis mangrove juga. Jadi mungkin nanti bisa saling sharing diskusi gitu ya. Jadi ini luar biasa kita di sini. Bu Iska bisa dengar suara saya ya? Cek Bu Iska. Halo, cek. Ini Bu Iska sinyalnya agak menghilang, jadi kita tunggu sambil menunggu teman-teman yang mau join. Gitu. Oh ya, ini nanti setelah pemaparan materi dari Bu Iska, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, nanti di situ kita bisa tanya jawab, kita saling sharing tentang apa yang ingin kita ketahui lebih jelasnya lagi dari Bu Iska. Terus nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat gitu. Jadi nanti ada link presensi yang akan kami bagikan di room chat dan juga di grup peserta. Gitu ya. Sambil mungkin sinyalnya Bu Iska masih. Bu Okta. Oke, Bu Iska. Ya. Sebentar, saya ini sedang mencoba wifi. Tadi sempat off, ya. saya sempat keluar masuk. Saya berganti wifi dulu. Ya. Sepertinya sudah lancar nih. Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bu Iska bisa dipersiapkan dulu ya untuk mungkin share screen-nya. Ini saya bacakan dulu tentang resume-nya Bu Iska. Jadi Bu Iska ini adalah dosen di Biologi ITS, Departemen Biologi ITS. Beliaunya mengajar ekologi, biogeografi, biodiversitas, kemudian limnologi, biokonservasi, dan ornitologi. Jadi beliau juga ahli burung di sini. Pengalaman beliau, dia merupakan surveyor, juga peneliti juga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Beliaunya juga aktif di laboratorium, jadi di bagian biologi mangrove tentunya. Terus untuk pengalaman penelitian dan proyek, beliau sejak 2016 hingga 2019 itu berkecimpung di biologi mangrove, biologi laut begitu. Dan beliaunya tahun 2019 merupakan apa ya istilahnya founder ya. Founder Mangrove Ball. Nah, Move Ball. Apa itu Move Ball? Nah, nanti bisa akan menjelaskan. Jadi itu adalah merupakan inovasi produk dari konservasi lingkungan begitu.
nanti lebih jelasnya uraian Bu Iska ya pastinya. Nah, terus kemudian beliaunya juga aktif untuk menulis buku tentang biodiversitas dan panduan lapangan mengenai identifikasi jenis mangrove di pesisir Jawa Timur di bukunya tahun 2019. Langsung saja Bu Iska bisa dimulai, bisa share screen, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Iska. Terima kasih banyak Ibu Okta. Mohon maaf ini sebelumnya saya belum bisa share screen karena masih di disable. Oke, berarti saya share screen dari saya gitu ya Bu? Mungkin bisa di-enablekan ke saya karena saya ini tidak bukan host maksudnya, bukan co-host atau host sehingga tidak bisa men-share screen. Ini saya sudah bisa. Sudah bisa, monggo silahkan. Oke. Terima kasih. Sebelumnya ini saya coba dulu ya nampang sebentar ini karena mohon maaf sebelumnya karena posisi saya memang sedang setelah ini juga ada acara pengabdian masyarakat sebenarnya jam 1 nanti ada jadwal. Sehingga ini posisi saya sedang di luar, tepatnya sedang di tempat lain. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Iska Desmawati. Jadi kalau biasa manggil langsung panggil saja Mbak Iska boleh, atau panggilan sayangnya Bu Evit ini adalah Isko, itu juga panggilan sayangnya Bu Dian, biasanya juga panggil saya seperti itu. Kemudian kalau mungkin tadi ada Mbak Sita, ini guru favorit saya nih. Nah, ini juga biasa manggil saya Mbak Isko gitu, nggak masalah. Tapi khusus internal, untuk yang eksternal, belum masuk inner circle, boleh manggil Mbak Iska, boleh, Bu Iska, boleh, terserah. Nah, saya sendiri berdomisili begitu di Surabaya, nanti yang mau dekat dengan mangrove centernya di Surabaya, nah itu dekat daerah situ. Kalau mau mencari silahkan nanti di kampus di ITS juga bisa ketemu. Oke, mungkin sekian dari perkenalan saya. Untuk materi selanjutnya, sebenarnya ini bukan materi ya, Mbak Evit, mungkin yang lainnya. Ini adalah semacam kita share ilmu saya, bukan ilmu, pengalaman ataupun beberapa yang saya ketahui. Mungkin kalau nanti dari teman-teman yang lain ada yang bisa pernah ketemu dengan aplikasi atau manfaat mangrove yang lain seperti ini, bagaimana boleh, itu mungkin jadi bahan inspirasi kita bersama. Atau nanti karena saya tahu mungkin di Tuban itu area mangrove-nya, dia karakteristiknya banyak, mungkin banyak Serioptagal dan sebagainya, mau nyoba mangrove bolehnya versi Tuban juga silahkan nanti dikembangkan. Oke, untuk pertama-tama saya diselenting bahwa hari ini kita akan berbagi atau sharing diskusi begitu tentang sebenarnya manfaat ilmu biologi mangrove bagi kehidupan, terutama kalau yang saya bayangkan adalah mangrove itu bisa tidak menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Gitu. Jadi mangrove itu, bayangan saya itu bisalah jadi salah satu hal yang semua orang tuh kalau lihat mangrove langsung ingat memang posisinya, dia di pesisir dan sebagainya, tapi tidak harus ke pesisir pun bisa dapat. Mungkin tadi yang ada di awal dikasih tahu masalah moveball, sebenarnya itu inspirasi saya dari awal. Jadi saya pengen mangrove tuh ada dimanapun juga. Memang saya lebih awalnya berkecimpungnya di dunia permangrovan, kemudian kelautan, iya, tapi memang hampir setahun 2 tahun ini saya pindah ke agak terestrial ya, tapi tetap tidak akan melupakan jenis-jenis tanaman atau hewan yang ada di mangrove, karena terutama jenis-jenis yang di sana masih tetap eksklusif. Mangrove itu tetap salah satu hutan tropis yang eksklusif dan memiliki habituasi atau dia memiliki ciri khusus yang bisa menjadi salah satu faktor penting sebenarnya untuk kehidupan kita, terutama Indonesia yang notabene kita adalah bangsa yang paling besar. Kalau dikatakan negara kepulauan paling besar ya Indonesia punya, tidak ada yang lain. Oke. Nah, ini saya merasa bahwa gambaran mangrove sejak saya tahu mangrove itu namanya mangrove, awalnya saya tahunya cuma bakau, terus bentuknya ya kalau di biologi mangrove mungkin sudah lebih jelas ya. Bentuknya ya akarnya yang di atasnya air, kemudian dia itu seperti kuat mencengkeram. Saya dulu bayangan saya dia itu padahal akarnya cuma sedikit-sedikit yang masuk. Dia nggak ambruk ya. Itu bayangan saya dulu, tapi ternyata dia mempunyai sistem perakaran yang khusus ya. Dan ini juga sebenarnya yang masih menjadi tantangan ketika mengembangkan moveball yang tadi diawali oleh
Bu Okta tadi terkait dengan mangrove ball yang dikreasikan kami, itu jadi tantangan juga karena saya pengennya mangrove ball itu bisa seperti ini, tapi agak susah ternyata mengkeep dia supaya terlihat bolanya. Dia pasti akan tetap menunjukkan kapasitas aslinya. Tapi mungkin suatu saat bisa jadi malah lebih unik di situ. We don't know. Kita belum mencobanya sampai setahun lebih, jadi umurnya itu masih kalau dibanding dengan mangrove yang sudah besar seperti ini sangat jauh berbeda. Nah, kemudian kalau dikatakan persebaran mangrove sendiri, tentu persebaran mangrove sendiri di Indonesia terutama memang dia kan yang paling besar. Spesiesnya pun juga paling banyak di Indonesia, termasuk mau mangrove sejati, mau mangrove asosiasi, dia semuanya yang paling banyak rata-rata memang di wilayah kita ini. Sehingga warnanya memang warna kuning sampai ke merah ada di sini. Yang lainnya mungkin ada, tapi jumlahnya hanya 1, 2, 3. Sehingga memang kalau dikatakan Indonesia is mega biodiversity, ya iya, memang kita syokeh istilahnya, apa ya, kaya lah, dan sebagainya. Ini mohon maaf saya off cam dulu ya, supaya agak lebih mudah. Takutnya hilang wifi. Nah, di sini lebih tepatnya posisi Surabaya misal, kemudian ataupun Tuban mungkin nanti di Ronggolawe. Nah, di sini kan posisinya ada di sini masih kuning. Kuning pun ini saya rasa 17 sampai 20 spesies ini kita sudah bersyukur ya, sudah sangat banyak sekali jenis-jenis mangrove kita. Apakah memungkinkan akan ada jenis mangrove yang lain? We don't know. Tapi ada beberapa spesies mangrove yang sekarang sudah menjadi sulit untuk ditemukan dibanding dengan jenis-jenis mangrove lainnya. Kemudian sebelum ke arah apa-apa saja mungkin produk yang bisa kita olah, kita perlu melihat bahwa mangrove sendiri memiliki ekosistem service yang cukup besar. Jadi dari mangrove kita mendapatkan kayu bakar misal, kemudian proteksi untuk daerah coastal, misal dia untuk menahan erosi dan sebagainya, posisinya ada di sini. Ini mangrove yang berperan. Kemudian filtrasi air juga sama. Jadi sudah banyak yang menginformasikan terkait dengan kira-kira kalau saya punya 1 hektar mangrove, sebenarnya bagus untuk aquaculture-nya berapa sih, bisa seperti itu. Jadi ini saya hanya mengambil beberapa citasi yang mungkin relevan, sehingga kalau mungkin dari teman-teman menemukan referensi yang lain silahkan. Jadi kalau ini dari IUCN dan bahwa 2-5 hektar mangrove ternyata bisa mempengaruhi 1 hektar untuk aquaculture. Ini kan sangat penting bagi perikanan di Indonesia. Kemudian kalau kita membicarakan ekonomi, kalau diuangkan pun sebenarnya mangrove ecosystem service itu cukup besar. Karena dia sampai per hektarnya bisa sampai 33.000 US dollar itu kan. Lumayan cukup uang yang tidak sedikit lah istilahnya. Kalau kita berbicara ke arah ekonomi. Kalau kita berbicara ke arah ekologi, climate dan sebagainya, dia ternyata memang potensinya memang masih banyak ya citasi yang mereferensikan oh ternyata mangrove itu sekian nilai karbonnya sekian dan istilahnya ada banyak referensi. Tapi yang kita simpulkan adalah 3-5 kali lebih besar daripada tropical forest. Kalau misalnya mangrove ini benar-benar maksimum terkait dengan pertumbuhannya, dia mengkarbon storage-nya atau penyimpanan karbonnya jauh lebih tinggi dibanding dengan hutan tropis. Inilah yang sekarang pun mungkin tidak banyak mungkin banyak sekali di Indonesia dibicarakan terkait mangrove. Tapi ini juga banyak dibicarakan di luar. Bahkan di COP26 yang United Nations yang tahun ini dilaksanakan di China, COP26. Nah, ini nanti kan ke depan akan ada lagi. Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi poin utama terkait dengan mangrove-nya. Tidak hanya kita berbicara terkait dengan tropical forest yang kita punya seperti hutan-hujan tropis di terestrial, tapi juga membicarakan terkait tropical forest salah satunya yang di daerah coastal area, yaitu mangrove sendiri.
Karena selain climate, dia juga mempengaruhi fisheries, dan kalau kita berbicara jasa, selama ini saya pun adalah seseorang yang memanfaatkan mangrove, ya, mendapatkan benefit sangat besar dari mangrove. Karena saya terkait dengan mau bahagia, mau senang-senang, ya kita jalan-jalannya kan ke mangrove. Ya. Ada rasa, kalau orang Surabaya bilang misalnya jauh ke lokasi pengen cari hutan, kalau jauh ke daerah Malang ya sudah datang ke lokasi mangrove yang ada di Wonorejo atau yang ada di Gunung Anyar misal. Itu sudah bisa menggantikan karena sama-sama melihat yang hijau, kemudian bisa melihat ternyata ada hal-hal yang unik dari mangrove yang mungkin tidak kita temukan di hutan primer atau sekunder di terestrial, misal seperti itu. Jadi memang kalau ditanyakan ekosistem servisnya mangrove, diuangkan pun besar, kalaupun tidak diuangkan kita merasanya pun gitu ya, secara dari rasa biofilia kita sendiri, nah itu juga cukup sangat besar manfaatnya. Kemudian ada lagi yang menyimpulkan terkait kalau misalnya mangrove ini kan banyak sekali dimanfaatkan, jadi ini mangrove manfaatnya bisa rekreasi iya, kita banyak sekali mengenal. Spiritual and culture, ini juga ada di beberapa daerah yang ternyata mangrove ini menjadi tempat-tempat yang dia menyimpan secara spiritual sesuatu yang dianggap membawa keberkahan, dianggap dia secara kearifan lokal ini sesuatu tempat yang harus dilindungi. Bali dan sebagainya terutama memanfaatkan mangrove untuk spiritual dan culture, sehingga manfaatnya adalah orang-orang jadi tidak berani untuk melakukan hal-hal yang negatif di mangrove. Karena kalau sampai kita melakukan hal negatif, mungkin anggapannya nanti secara spiritual kita udah menyalahi dewanya dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang baik sebenarnya terkait dengan konservasi. Kemudian timber and forest product. Ini mau di terestrial, mau di pesisir, tetap timber forest product ini selalu menjadi poin utama. Karena mangrove mau tidak mau ada menjadi sesuatu hal yang dibahas terkait dengan produknya apa sih yang bisa kita dapatkan dari mangrove. Saya rasa hampir dari teman-teman semuanya mungkin sudah banyak mengenal tentang produk-produk dari mangrove. Fisheries kita membicarakan climate regulation juga, kemudian stabilisasi untuk daerah di pesisir, proteksi untuk pesisir juga, dan water quality. Sehingga kalau ini sampai tidak maksimal begitu atau tidak optimum, maka akan ada berbagai macam hal-hal negatif yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya informasikannya. Selain itu, kalau kita masuk ke ranah ekonominya, karena saya yakin di biologi mangrove mungkin ranah ekologi sudah sangat banyak dijelaskan dan sudah out of the box di otaknya ini sudah mengalir, ekologi mangrove itu untuk apa sih, bla 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 secara ekologi. Secara social culture ekonomi, kita bisa melihat bahwa kalau secara ekonomi itu ada yang value atau nilainya, itu ada yang direct, indirect, dan optional. Kadang ada yang bahkan dia tidak dipakai. Kalau misal yang pertama kita bahas adalah secara langsung, kita bisa melihat produk dan servisnya yang bisa kita konsum secara langsung. Contohnya adalah kayu bakarnya dan sebagainya. Lalu forest produknya seperti farmasi, untuk beberapa jenis mangrove ada yang dikonfirmasi dia mengandung flavonoid, ada yang mengandung tanin. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu bagian atau part molekul yang mungkin bisa dikembangkan untuk medicine atau farmasi lebih lanjut. Kemudian buahnya. Ada beberapa jenis buah mangrove yang bisa langsung dikonsumsi seperti Soneraceae. Ada yang harus kita olah dahulu, baru nanti bisa kita konsumsi. Kemudian edible plants. Ini kalau yang sudah mengenal saya mungkin ada beberapa yang bilang, kalau orang Jawa bilangnya itu geragas ya, suka nyoba makanan yang ini. Ini kalau mencoba Avicennia itu pada bagian daun mudanya itu rasanya seger, sehingga kalau coba dimasak, kalau kenal nggak ya, terancam gitu, atau istilahnya seperti
nasinya pokoknya anget-anget dikasih terancam. Nah itu dicampur sama edible plants atau dari daun yang segar dari mangrove yang dari Avicennia yang masih muda itu sudah sangat enak. Dan ternyata yang masih muda pun juga kita membayangkan mungkin pahit atau mungkin ada getahnya. Dia tidak terlalu banyak getahnya sehingga bisa untuk dijadikan campuran. Bahkan ada di beberapa tempat atau yang saya temui di Wonorejo dahulu itu dia dijadikan sebagai salah satu pecel. Jadi untuk ada yang pecel seger, ada yang dia sudah direbus dahulu. Yang banyak dikembangkan sekarang lebih lanjut juga adalah madu mangrove. Itu di Indonesia banyak dikembangkan, tapi kita punya saingan tentu di negara seperti Thailand dan sebagainya. Mereka punya produk-produk terkait dengan produk mangrove dan sebagainya. Kalau non-ekstraktif atau tidak langsung kita mengekstrak atau mengambil dari mangrove, kita punya seperti edukasi, scientific information. Jadi seperti saya begitu, atau mungkin Bu Okta yang lain, Mbak Sita mungkin yang ngajak murid-muridnya ke mangrove dan sebagainya mengajari. Itu sebenarnya kita sudah memanfaatkan mangrove. Jadi bayangan saya adalah saya tuh selalu punya hutang ke mangrove. Karena saya tuh mengambil manfaat secara langsung. Jadi kalau kita tidak mengembalikan lagi ke mangrove itu rasa-rasanya kok seperti hutang. Karena selama ini edukasi, scientific information, mungkin suatu saat saya mungkin dengan Mbak Okta bisa buat jurnal dan sebagainya tentang mangrove gitu. Yang sudah hanya berhenti di situ, mungkin itu akan menjadi, bayangan saya menjadi sesuatu hal yang kita mengambil manfaat saja. Gimana caranya agar mangrove itu bisa kita bantu dari situ kita bantu informasikan bla bla bla, atau mungkin kita informasikan ke lembaga terkait dan sebagainya agar lebih dijaga bla bla bla. Itu mungkin langkah lanjutnya. Ini salah satu non ekstraktifnya. Selain itu rekreasi juga menjadi bagian dari direct value. Kalau indirect value tentu ecosystem function dan services itu indirect value, dan memang ini ada penilaian sendiri. Semua ini bisa dinilai dengan uang, sehingga dengan dikonversi ke uang ketika, jadi namanya adalah nilai ekonomi atau asumsi nilai ekonomi untuk suatu ekosistem, sehingga ekosistem A, B, C, D bisa diuangkan. Kenapa harus bisa diuangkan? Karena ini akan lebih mudah kita berbicara, lebih populer kita berbicara ke orang, karena tidak semua orang langsung mengerti. Misal mangrove itu harus dijaga karena dia memproteksi. Mangrove itu harus dijaga karena dia kalau tidak ada mangrove-nya nanti ikannya hilang dan sebagainya. Mungkin kalau kita berbicara seperti itu ke orang-orang yang ke halayak umum akan lebih enak lagi jika ditambah kalau kita bisa men-saving mangrove dengan baik, fisheries kita itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena dengan mangrove kita bisa menambah produksi ikan hingga 1 ton per tahun. Kalau 1 ton per tahun nambah, berarti uangnya bisa nambah $1.000. Itu mungkin akan ada rasa, berarti kalau saya jaga mangrove, saya dapat ikan lebih banyak, saya dapat uang. Lebih mudah berbicara seperti itu kalau kita membicarakan terkait dengan nilai atau jasa apa atau apa yang bisa kita dapatkan dari mangrove itu sendiri. Kemudian agriculture industry, farmasi dan sebagainya ini juga sama, itu optional. Dan non-use values biasanya ini adalah tentang biodiversitasnya, atau bahkan culture value dari estetiknya, cantiknya itu, kemudian heritage value. Sehingga nilai-nilai inilah yang awalnya kalau berbicara tentang mangrove bowl, saya ingin agar non-use values ini bisa menjadi use values dengan estetik tadi. Ini seperti ini contohnya mungkin dari IUCN dan sebagainya, bahwa ternyata tidak hanya Indonesia yang mengalami ancaman dan sebagainya. Terkait dengan biologi mangrove, saya rasa sendiri juga sudah banyak diterangkan tentang ancaman apa saja yang terjadi dan sebagainya terhadap mangrove. Mungkin tidak hanya secara antropologi, tapi destruksi yang terjadi secara natural, misal ada tsunami, ada gempa dan sebagainya, itu menjadi salah satu ancaman yang mungkin tidak bisa kita cegah secara langsung. Nah, kita tidak tahu ya kapan suatu ekosistem akan mengalami suksesi sekunder karena kejadian yang natural.
atau kejadian alami dan sebagainya. Ini yang menjadi bagian dari salah satu yang perlu kita uji juga. Kalau misalnya suatu ekosistem kejadiannya dia mengalami penurunan nilai karena antropologi dan sebagainya, mungkin begini-begini langkahnya. Tapi kalau secara natural disaster atau bencana-bencana secara alami itu ini hanya salah satu saja contoh mungkin destruction yang terjadi di Laguna Panama karena tsunami. Nah, ini karena tsunami pun kalau kita lihat yang inferiornya, yang interiornya di daerah dalam, mangrove yang dalam, ternyata dia tidak mengalami efek apa-apa. Sedangkan di bagian depan dia yang akan lebih dulu jelas terkena. Tapi ini kalau dilihat, kalau kita bayangkan kalau tidak ada mangrove, pasti tsunami-nya lebih masuk ke dalam lagi. Sehingga kalau kita bayangkan mangrove ini bisa menjadi proteksi terhadap tsunami ataupun berbagai macam bencana alam yang terjadi di sini di daerah laut, mungkin ini adalah salah satu bukti bahwa ya memang mangrove itu menjadi pelindung kita dari ombak yang besar, dari erosi, bahkan dari tsunami. Ini contohnya di Panama bahwa interior mangrove-nya saja tidak mendapatkan efek, hanya bagian depan, sehingga mungkin orang-orang yang tinggal di bagian interior lagi lebih dalam, lebih jauh, mungkin ini akan lebih terlindungi. Kemudian perikanan ini juga banyak terdapat di Surabaya dan nursery. Sekarang sudah sangat banyak nursery di Indonesia. Yang paling banyak mungkin dari jenis-jenis Rhizopora. Kemudian yang mulai akan dikembangkan itu kalau di grup mangrove Indonesia itu adalah sebisa mungkin kita bisa membangun seperti Soneracia, Avicennia, Caryoptagus maupun jenis-jenis mangrove yang dia buahnya tidak besar-besar seperti ini. Avicennia itu kan juga tidak besar ya. Bagaimana dia seedlingnya itu menjadi lebih kuat dan sebagainya. Ataupun jenis-jenis mangrove yang lain, terutama Caryopdecandra itu juga mulai mau dikembangkan karena Decandra salah satu yang sulit untuk ditemukan. Kemudian ada lagi yang seperti Lombok, Aegiseras itu juga mulai banyak dicoba untuk dikembangkan di Indonesia karena Aegiseras kalau dilihat dari penampakannya dia sepertinya kalau di prospek untuk menjadi mangrove the next tanaman hias begitu untuk mangrove mungkin bagus karena dia pendek dan bunganya juga menarik, tidak terlalu besar. Kemudian ada banyak sekali ya kalau ditanyakan terkait dengan studi untuk mangrove itu sendiri. Bahwa kalau kita lihat total mangrove value per hektar per years sampai sekian 4.000 lebih lah istilahnya. Di sini sampai ke 9.000 lebih. Ini kalau indirect value. Nah, yang banyak kita bahas nanti adalah ke arah total mangrove-nya yang direct value. Ini example of economic valuation. Jadi ada banyak sekali economic valuation yang sudah dilakukan. Di sini ada ecosystem service delivered dan source-nya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari informasi, silakan nanti dicari source-nya di sini. Saya juga sudah menyertakan, semua saya sertakan citasinya sehingga nanti bisa kalau kurang jelas bisa langsung mencari di sini. Jadi kalau dari sini kita melihat di tiap negara, Fiji, Irian Jaya, kemudian Meksiko, Malaysia, tetangga dekat kita, Thailand yang dia paling banyak produknya, sangat bagus-bagus Thailand ini terkait produk mangrove. Kemudian Mesir sampai Pakistan ya, sampai ke India dan sebagainya, Vietnam, China juga punya mangrove. Nah, di sini kalau kita lihat sangat banyak sekali estimasi yang sudah dilakukan sebenarnya. Berapa sih yang saya dapatkan gitu. Jadi total economic value itu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini sampai kalau di Indonesia sendiri itu sampai ke 37,8.303 US dollar. Ini kalau dirupiahkan nominal yang tidak sedikit. Di sini. Sedangkan kalau kita lihat di sini bahwa ternyata yang sudah kita lindungi, memang kita merupakan salah satu negara yang memiliki
total protected ini protected mangrove-nya besar ya. Di sini warna hijau. Tapi unprotected-nya juga lebih besar lagi. Sebisa mungkin kalau bisa kan ini semua hijau gitu. Tapi tentu untuk menghijaukan semua bar yang ada di sini, untuk ini butuh proses. Tidak hanya kita misal akademisi sebagainya keluar-keluar begitu untuk menghijaukan, tapi ada beberapa yang harus kita perjuangkan posisinya. Agar kalau memang kita 31% mangrove, ya sebisa mungkin lah, mohon maaf, kalau ini 100% dengan total wilayah yang sangat besar, karena kita paling besar, sebisa mungkin yang terproteksi itu sampai 70%. Seperti Brazil, dia dari total 10.000 misal, dia 74%-nya terproteksi, sedangkan Indonesia hanya 30%. Myanmar masih sedikit, tapi dia wilayahnya kan sedikit. Sedangkan kita wilayahnya cukup signifikan kalau dilihat. Padahal nilai estimasinya cukup besar. Nah, ini sebagai perbandingan di laporan ini, di jurnal ini, bahwa dengan berbagai macam ini ada hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai, kalau akademisi mungkin ya bagaimana kita meneliti, bagaimana menginformasikan, atau mungkin pengabdian masyarakat dan sebagainya, bahwa mangrove itu penting, bahwa kalau kita berbicara bukan hanya ke publik ya, tapi ke pemerintah dan sebagainya, ada hal-hal yang perlu kita cek agar mangrove ini bisa menjadi area yang hijau atau terproteksi. Mengingat estimasinya dia yang sangat besar jumlah ekonominya. Masuk ke tadi secara umum, kita masuk ke mangrove yang ada di Indonesia sendiri dan mungkin pemanfaatannya. Kalau mangrove nasional, kita punya banyak sekali jenis mangrove, mulai dari paling pojok Aceh sampai ke Papua. Posisinya mungkin kita ada di Jawa Timur, jadi ada di sini. Kita juga punya mangrove yang cukup besar. Kemudian kalau balik lagi ke sejarah kita, sejarah awal bangsa kita Austronesia misalnya, bahwa ini adalah kita bangsa Austronesia atau bangsa Nusantara. Nah, kita sebenarnya masih dalam satu keluarga nih sampai sini. Sehingga kalau kita lihat di sini, mangrove itu sebenarnya sudah dari sejak dulu itu ada, dari sejak nenek moyang kita ya. Ini Bapak Ari Kim, ini salah satu tokoh yang memang sangat berdedikasi, beliaunya dari LIPI berdedikasi terkait dengan mangrove dan sebagainya, dan mempelajari apakah mangrove ada hubungannya dengan sejarah dan sebagainya. Ternyata ditemukan bahwa mangrove dari sejak zaman dulu itu sudah banyak terdapat di lukisan-lukisan ataupun relief-relief yang ada di candi yang kita temukan. Misal contohnya adalah Gebang Koripayutansa ini. Kegiatan perdagangan maritim ini juga ternyata melibatkan dan berpusat di kawasan pantai dan bakau. Nah, pentingnya di situ. Penjaga bakau dan hutan, jadi dulu ada di Jagawananya. Wisata mandi sauna di bakau juga ada. Ini budidaya ikan, kegiatan tambak dan kelestarian bakau dijaga sehingga flora dan faunanya juga dijaga. Ini kan beberapa relief yang kita temukan di candi-candi kuno yang nenek moyang kita ya. Nah, dari sini kita membayangkan dulu nenek moyang kita yang bangsa Austronesia tadi yang memang berasal dari kepulauan, memulai peradabannya mungkin di awal asumsinya adalah yang memang dari pesisir dulu. Sehingga relief-relief yang kita temukan pun itu akan lebih banyak terkait dengan mangrove, itu sangat beragam jenisnya. Jadi memang mangrove itu sudah melekat, dipakai, dimanfaatkan itu dari zaman nenek moyang, dari zaman mbah-mbahnya dahulu. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan mangrove, produk olahan dan jasanya. Jadi kalau di beberapa jurnal banyak ditemukan, mungkin tidak hanya satu jurnal ini hanya salah satu jurnal saja, valuation mangrove di Badak, nah ini di South Bontang.
Nah, ini ada crepes-nya berapa, kemudian sampai dinominalkan mangrove seed-nya, tourism, mangrove syrup, dan mangrove dodol. Mungkin ini agak populer ya, sering kita dengar. Ini salah satu saja. Kemudian sirup mangrove mungkin yang paling banyak dijadikan sebagai salah satu contoh. Ya, diolah dari sari buah mangrove jenis Serneracia alba atau Sneria cassularis. Nah, ini salah satunya yang ada di Surabaya, ini Bapak Sony menjadi salah satu tokoh dalam olahan sirup mangrove. Bayangan saya adalah ke depan sirup mangrove ini tidak hanya menjadi suatu produk yang bersifat eksklusif, memang eksklusif di mangrove ya. Tapi bayangan saya kalau memang benar-benar kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi menjaga dan meningkatkan ekonomi, karena itu saling bersinergi. Kalau ekonominya meningkat, saya rasa orang-orang tidak akan lagi menebang mangrove dan sebagainya secara langsung, tapi orang-orang akan berpindah bagaimana memanfaatkannya dengan bijak. Saya kurang tahu, mungkin adakah investor, adakah bagaimana proses pengenalan produk-produk seperti sirup mangrove itu bisa menjadi mungkin sirup-sirup yang terkenal sekarang. Jadi memang dia sangat eksklusif di mangrove, tapi bisa menjadi salah satu produk yang bisa dikembangkan, bahkan mungkin bisa diekspor. Ini ada salah satu yang menarik sebenarnya kalau ingin. Tapi sampai sekarang saya melihat perkembangannya sirup mangrove ini masih menjadi UMKM gitu ya. Tidak hanya di Surabaya, karena di Surabaya saya mengetahui ada beberapa jenis sirup mangrove yang lain yang dikembangkan di mangrove center yang hampir mirip dengan punyanya Bapak Sony. Lumayan ini kalau dikembangkan, mungkin bisa diganti kemasannya, diganti botolnya, diganti ini agar lebih menarik. Dan bagaimana seperti ini bisa dikembangkan lebih lanjut ke depan untuk masyarakat agar meningkatkan roda ekonominya juga. Kemudian batik mangrove mungkin juga salah satu menjadi pelopor. Ini adalah Bu Nani Rahayu ya, yang di Wonorejo juga daerahnya sama tempat saya tinggal. Ini karena beliau, kalau mendengar cerita beliau ini memang suka membuat batik dan sebagainya. Nah, ini salah satu jenis-jenis batik mangrove. Karena berharap bahwa memang pewarnaan alami itu kan sudah banyak diketahui dari dulu. Sehingga kalau nenek moyang kita dari dulu sudah banyak sekali punya pewarna alami untuk batik, untuk selendang, jarik. Nah, mungkin yang dari Jogja atau dari Jawa Tengah pasti jarik, tulis. Itu kan awal-awalnya memang dari pewarna alami. Nah, ini terinspirasi bagaimana memanfaatkan mangrove yang memiliki warna-warna alami seperti tumbuhan yang ada di terestrial. Karena kalau mungkin teman-teman di sini biasa ke mangrove begitu, kemudian tidak pakai pelindung kaki, kalau saya juga biasanya tidak pakai pelindung kaki pernah, itu akhirnya selain bocel-bocel gitu ya kakinya. Nah, itu kita kan akan berwarna telapak kaki kita. Nah, itu yang mungkin juga menjadi inspirasi. Saya dulu juga kepikiran, loh berarti mangrove-nya memberi warna dong. Karena ternyata dia membuat kaki saya menjadi berwarna merah dan sebagainya. Sepertinya Rhizopora stylosa ya kayaknya berwarna merah. Itu kalau kena di kita menjadi warnanya agak lebih merah. Ini Bu Nani, ini salah satu pelopor dari batik mangrove. Kemudian kopi mangrove ini juga banyak. Selain memang di Majene Sulawesi Barat, waktu kami mengadakan sosialisasi mangrove di Probolinggo PPJR waktu itu, diajak oleh Bu Indah dan Pak Mur. Nah, ini dari CSR-nya ternyata juga sama, hampir mirip dengan punyanya Sulawesi Barat, tapi yang di Probolinggo itu lebih eksklusif begitu. Kemasannya berbeda. Hanya saja memang hampir mirip. Kalau ini memang Bapak Adil Anwar ini tokoh guardian penjaga mangrove-nya yang ada di Sulawesi Barat. Beliau menggagas terkait dengan kopi mangrove. Ini seperti ini. Jadi kopinya itu berasal dari Rhizopora stylosa yang kecil itu, kemudian nanti diolah, dibakar, diambil serbuknya, nah itu dijadikan sebagai kopi. Sabun mangrove sekarang juga sudah banyak dikembangkan.
hasil olahannya dari buah mangrove seperti Sunarezia alba atau Sunarezia cassiolaris untuk dijadikan sebagai mangrove. Lebih lanjut yang saya baca ada beberapa yang sedang mencoba meneliti yaitu hand sanitizer yang berasal dari mangrove. Cuman kadang kalau kita membicarakan terkait produk yang kita ambil dari alam, Sunarezia alba atau Sunarezia cassiolaris adalah kita harus menunggu musimnya dia berbuah. Sehingga sebisa mungkin kalau kita ingin produksi, kalau kita bicara ke arah ekonomi masyarakat, sebisa mungkin kita mengembangkan mangrove-mangrove yang memang dia ada terus sepanjang musim. Atau kalaupun tidak ada sepanjang musim, bagaimana kita mempreserve dia, menjaga dia agar lebih istilahnya dia tetap ada, bisa kita keep atau bisa kita frozen. Keripik mangrove sekarang juga saya melihat banyak sekali kalau teman-teman melihat di marketplace dan sebagainya, sepertinya tadi sudah banyak ya semua produk-produk tadi. Seperti dari Avicennia alba, kemudian Bruguera gymnorrhiza. Ini saya ingat betul ketika saya masih maba dulu, saya diajak ke daerah Probolinggo juga, sebenarnya beda pantai. Nah itu orang-orangnya itu membuat Avicennia, dari Avicennia digoreng sampai ke keripik begitu. Warnanya memang agak hitam, tapi rasanya tidak kalah dengan keripik tempe atau keripik singkong. Dan karena notabene-nya memang mungkin kalau saya kebiasaan makan aja dicobain semuanya begitu ya. Nah itu ada rasa yang agak sedikit pahit, tapi saya rasa itu adalah khasnya si Avicennia. Kalau Bruguera sendiri, kalau Bruguera gymnorrhiza sendiri itu kan memang dia lebih tebal ya dagingnya bagian dalam. Nah, ini biasanya dalamnya memang bisa dipakai menjadi tepung kue. Kemudian saya juga menyertakan sebenarnya nanti kalau memang ingin ada dari buku terkait dengan beragam produk olahan. Nah ini ada resepnya di situ. Ada banyak sekali olahan yang berasal dari mangrove. Ada onde-onde, saya bayangnya ada onde-onde, ada ketimus, ada combro, ada kue talam. Kemudian ada ini bahasa sana ya, urap-urap. Pedada yang berasal dari Sunarezia, waji, siapa yang saya waji itu kan ya seperti itu bentuknya. Ternyata ada nanti kalau di buku ini ada resepnya. Nipa itu saya pernah mencoba buahnya, dan buahnya itu memang mirip kolang-kaling. Dan saya memang ya mereka sama-sama palmasi dan sama-sama palm. Kalau nipah itu modalnya seperti yang berat. Kalau kita melihat kalau kita melihat ke arakase yang palem-paleman yang dia seperti apa namanya? Tadi saya bilang hampir sama dengan kolang-kaling. Nah, kolang-kaling itu kan juga dia butuh proses untuk menjadi kolang-kaling seperti kita. Tapi kalau nipah ini fresh, kita buka nipahnya sudah bisa dimakan dan dikonsumsi. Rasanya juga lebih manis. Itu mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi tanaman bisa di frozen seperti kolang-kaling mungkin, ataupun menjadi nata de coco, tapi dia pasti lebih eksklusif. Karena saya lihat nipa ini tidak sembarangan dia akan berbuah, atau ada momen-momen tertentu atau ada musim-musim tertentu dia bisa membesar begitu buahnya. Dan butuh waktu yang cukup lama. Jeruju juga sama, kemudian kerupuk jeruju juga ada beberapa. Dari waru juga banyak, tempe yang dicampur dengan ragi waru laut juga ada, bedak beberapa juga, dan lulur maksudnya. Saya masih ada waktu beberapa menit. Nah, mungkin ini salah satu sharing sih yang menjadi, kalau di Thailand memang saya bilang Thailand negara tetangga kita, sahabat kita juga. Di sana banyak sekali dikembangkan terkait dengan lebah madunya. Sehingga harapannya adalah dari Bapak Sute ini, kalau kita mendapatkan madu, lebih banyak madu, lebih banyak mendapatkan uang, dan dia pasti lebih kesininya, bayangannya adalah dia akan menjadi lebih bagus mangrove-nya untuk bertambah besar dan sebagainya. Ini harapannya. Ini salah satu produk yang dari Thailand memang sudah seperti ini produknya.
Kalau kita lihat, kita pun juga sebisa mungkin membuat produk yang diarahkan ke arah yang lebih populer. Mungkin mau diganti kemasannya atau diganti logo dan sebagainya. Yang saya adalah produk-produk mangrove ini tidak hanya menjadi produk-produk eksklusif yang kita dapatkan ketika kita hanya datang ke wisata mangrove, tapi bisa ada dimanapun, di minimarket, bahkan dengan kemasan yang sudah kita kenal. Jadi kemasan yang populer. Kemasan eksklusif memang bagus untuk menjadikan ciri khas. Tapi kemasan populer itu pun juga akan bagus terkait dengan faktor ekonomi dari orang-orang yang tinggal di pesisir dan sebagainya. Karena akhirnya dengan menambah nilai ekonomi, orang-orang akan lebih suka untuk menjaga mangrove dan sebagainya. Kalau terkait dengan produk jasa, saya tidak memungkiri bahwa sudah sangat banyak sekali produk jasa mangrove yang kita pakai. Selain edukasi, ekowisata mangrove sudah ada di mana-mana ada. Sampai dengan berbagai macam hiasan, dengan berbagai macam icon-icon tertentu dan CSR, semuanya pasti banyak yang ke arah mangrove. Dengan tipe-tipe ajakan-ajakan yang cukup menarik sekarang, zaman sekarang saya dilarang bawa mantan, dilarang bawa ini, itu sudah menjadi suatu hal yang menarik. Tapi kalau dilihat-lihat, memang mangrove harus punya yang namanya jogging track, sama seperti di Taman Nasional ataupun jenis-jenis hutan wisata yang dia di terestrial pada umumnya. Mangrove pun juga akan punya jogging track dan sebagainya. Ini untuk bisa melihat lebih dekat mangrove itu seperti apa sih dan sebagainya. Ini mungkin yang bisa dicek, mungkin bisa ngecek di sini. Ada banyak sekali travel atau destinasi yang bisa didapatkan ketika kita pergi ke mangrove. Ada banyak sekali informasi terkait destinasi-destinasi yang dia menuju ke mangrove. Bahkan untuk orang luar pun, kalau ingin lihat mangrove ya silahkan nanti misalnya datang ke daerah-daerah kawasan seperti itu. Kemudian kalau tadi diminta bercerita sedikit terkait dengan inovasi, sebenarnya ini memang waktu itu menjadi salah satu bagian dari produk inovasi. Jadi ini saya juga terima kasih sih dengan siswa saya cukup apa istilahnya, menjadi inspirasi dan tidak pernah kenal lelah untuk nyoba-nyoba. Jadi kalau ditanya terkait dengan mangrove, bayangan saya adalah sebisa mungkin mangrove itu ada dimanapun. Jadi tidak hanya mangrove itu bisa melihat di kawasan pesisir, atau kalau saya pengen lihat mangrove saya harus datang ke Wonorejo atau saya harus datang ke Tuban dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin ibu saya misalnya dari Kediri itu bisa dapat mangrove. Bisa dijadikan sebagai tanaman hiasnya mungkin, dan menjadi bagian dari, karena dia storage karbonnya besar ya katanya dibanding dengan pohon ataupun tanaman yang ada di terestrial lain. Saya berharap bahwa mungkin kalau ada mangrove, apakah mungkin ya bisa mendapatkan, asumsinya bisa mendapatkan storage karbon yang lebih tinggi. Sehingga dan waktu pembuatan moveball ini, bayangan kami adalah saingan kita, saingan bangsa Indonesia. Kalau dikatakan kita itu tanaman hiasnya populer banyak sekali, tapi kita tentu tidak boleh kalah. Dulu 2020 saingan monstera itu besar-besaran. Padahal monstera kan bukan asli Indonesia. Monstera deliciosa, monstera itu. Obliqua pun bukan dari Indonesia. Obliqua aslinya dari Panama. Tapi monstera deliciosa juga dari Panama. Dia sangat populer karena image mau dibawa kemana-mana itu, image gambaran monstera itu ada di Instagram, ada di Photostock, bahkan ada di Google dan sebagainya. Itu kalau membicarakan aroid, membicarakan tropis, bayangannya adalah monstera. Nah, dari situ kita bahas, kenapa tidak jenis tanaman lain yang Indonesia punya, dan dia juga tropical forest, seperti mangrove. Sehingga ini kita coba buat waktu itu dengan berbagai macam cara ya. Nah, ini dibuat memang menyerupai kokedamanya Jepang. Mungkin kalau kokedama di Jepang dia beda terkait dengan ini, media. Nah, kami punya media khusus untuk menemukan si mangrove ini.
yang dicoba di media bola tanahnya mangrove ini, kami masih mencoba untuk jenis-jenis mangrove seperti Rhizopora, Bruguera, dan Soneracia. Hanya saja kami tentu punya tantangan, tidak hanya langsung gini ya. Ini dia butuh tumbuh 1-2 bulan untuk bisa menumbuhkan 2-3 tahun. Dan ternyata uniknya adalah kalau mangrove ya dia ada bendelnya gini kan, kemudian ada daunnya. Ini salah satu paket yang mungkin belum, memang kalau ditanya Wiska nggak mengembangkan lagi belum, memang karena memang ini masih kami dibantu dalam pengurusan HKI-nya di sini. Tapi bayangan kami adalah kita bisa membuat mangrove seperti ini menjadi bagian dari produk-produk yang menjadi istilahnya khas unik dari Indonesia ataupun dari pesisir Indonesia itu sendiri. Dan tentu saja saya tidak, meskipun ini ada HKI-nya, bukan paten untuk dagang, sehingga kalau siapapun mau pakai, boleh. Siapapun mau mengembangkan ini bisa. Kalau ini kan masih di Rhizopora, ini mencoba Avicennia, tapi ternyata memang banyak tantangannya. Medianya pun tidak sama dengan media Coquedama pada umumnya. Dia ada beberapa jenis media yang perlu disiapkan. Oke, ini seperti ini mangrove-nya. Kemudian kalau di jasa untuk pendidikan, kita yang tadi saya bilang bisa untuk tugas akhir, untuk apapun, bahkan untuk buku-buku dan sebagainya seperti ini juga menjadi bagian dari jasa. Jadi yang memang dipakai atau digunakan oleh orang-orang akademisi seperti kita, ini pentingnya. Mulai dari anak-anak sampai ke identifikasi, mungkin bisa belajarnya dari sini. Kenal dulu mangrove-nya, baru nanti kita lebih jauh, lebih kenal, lebih dekat, begitu datang, mencoba merasakan bagaimana ada di mangrove lama, bagaimana bahwa nyamuk yang di mangrove ternyata lebih ganas daripada nyamuk yang di rumah. Nah, itu mungkin akan ada rasa bagaimana kita melindungi dia, gitu ya, bayangan saya. Banyak manfaatnya, tapi juga banyak terancamnya si mangrove ini. Kalau ditanya bagaimana sih sifat keterancaman mangrove kita lihat Indonesia berwarna sangat hitam, begitu ya. Bahwa secara natural juga ada, secara human atau antropologis juga kita lemah. Sehingga ini paling besar kita berpengaruh di sini. Padahal kalau kita lihat, kalau kita berbicara terkait dengan mangrove ekosistem yang kalau dia tidak ada impact macam-macam, yang di sini ada impacted. Nah, ini dilihat perbedaannya itu kelihatan di sini. Kita bisa melihat banyak plankton, kemudian ada turtle, di sini ada jenis burung dan sebagainya. Carbon stock juga pasti berjalan. Kalau ternyata ada human factor di sini, kejadian-kejadian yang mempengaruhi si mangrove sangat besar, ini pun akan menjadi hal-hal yang sangat kurang baik mungkin ya ke depannya. Sehingga saya pengen setelah kita melihat, kami pengennya adalah kalau setelah kita mempelajari biologi mangrove, kita melihat ada banyak sekali nilai-nilai mangrove, terutama nilai yang kalau kita bayangkan, kita bicara ke umum itu adalah nilai yang economic value, kita bisa menjadi salah satu nanti seperti bapak-bapak Pak Iwan, Pak Azil, Pak Rika, Pak Tayyip, dan sebagainya. Ini yang bisa menjadi mangrove guardians ke depan. Mungkin di antara Mas, Mbak, atau teman-teman di sini, Bapak, Ibu, atau Mbak Sita, dan sebagainya, mungkin bisa menjadi salah satu Indonesian mangrove guardians ke depannya. Apakah harus seperti beliau-beliau ini yang buat gini-gini? Enggak. Mungkin dengan caranya anak-anak muda sekarang seperti buat produk-produk yang lebih familiar. Yang saya ke depan pengen malahan buat semacam deteksi untuk mangrove. Jadi kalau masih ini masih ide dan pengen coba saya bicarakan lebih lanjut ke pakarnya ya. Jadi kalau misalnya Mbak Sita misalnya atau Bu Okta nanti ketemu mangrove, Bu Okta bisa input data gitu ke situ. Kemudian diklikkan posisi di mana sehingga kita ketahuan bahwa jenis mangrove ini ada di sini gitu.
Mungkin itu sama seperti identifikasi yang terkenal sekarang untuk burung Nesia, A-bird. Kemudian kalau secara global ada di iNaturalis dan sebagainya. Tapi kita punya sendiri untuk mangrove, itu mungkin akan lebih baik ya. Karena ternyata tidak ada beberapa catatan jenis mangrove yang mungkin tidak ditemukan di Jawa, ternyata ditemukan. Catatan mangrove yang tidak mungkin ditemukan di Papua, ternyata sangat banyak sekali ditemukan di Papua. Dan yang terlebih adalah ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan terkait karakteristik. Di Papua dan di Jawa, sama-sama Rhizophoranya dia sangat berbeda karakteristiknya. Ukurannya juga sangat berbeda dan sebagainya. Nah, ini yang masih menjadi bahan studi juga. Mungkin memang pengaruh dari microclimates di sana ya. Tapi itu bisa menjadi pendeteksi. Itu saya pengen sih ke arah sana mungkin ya tahun depan lah kalau nanti idenya diterima begitu, atau mungkin nanti sama Mbak Okta sama yang lain mungkin bikin kita buat karena sekarang kan zamannya e-learning, online dan sebagainya. Saya rasa itu akan lebih mudah dikembangkan seperti citizen science yang punyanya burung Nesia begitu. Biasanya kita bisa ke arah yang mangrove. Meskipun mangrove di Indonesia mungkin tidak sebanyak jenis reptil, amfibi, burung dan sebagainya, tapi perlu untuk diketahui bahwa mungkin di beberapa blank spot kita di pesisir itu masih ada jenis-jenis mangrove yang belum terdata. Ada absennya tidak ya? Oh, buku piwong. Itu tadi. Jadi please mungkin teman-teman yang lain bisa menjadi mangrove guardian atau the next mangrove guardian, monggo silahkan. Oke, saya rasa begitu Bu Okta dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi atau tanya jawab jika ada yang ingin. Oke, siap Bu Iska. Luar biasa ya. Maaf ya, tadi sempat agak ini. Ya, oke. Kita diberikan gambaran yang luas gitu terkait itu valuable dari ya apa-apa. Kita dikasih gambaran yang sangat luas tentang valuable secara ekonomik maupun non ekonomik dari gitu ya. Jadi sangat bayangan kita paling ekologi, oh iya dia penangkal nanti kalau ada tsunami dia di barisan terdepan kena duluan kayak gitu. Oh iya kalau ada mangrove pasti ikannya banyak, itu sudah kayak basic gitu ya. Tapi gambaran kita ke depan, oh siapa ini sih sebenarnya enaknya ini gitu. Bisa nggak dia dibawa ke darat dan lain sebagainya, dan itu sudah diaplikasikan sama Bu Iska ya terkait smoothball itu sangat sangat keren itu. Jadi teman-teman tuh ada gambaran, oh kalau Bu Iska bisa mencoba seperti itu mungkin mereka lebih kreatif lagi, ingin lebih mengembangkan lagi modif-modif yang kekinian misal begitu kan anak-anak zaman sekarang gitu ya Bu. Oke, bisa langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ini ada yang masih kurang jelas atau ada yang didiskusikan terkait langsung situasi dan kondisi gitu di lingkungan mangrove masing-masing. Silakan bisa langsung raisen atau bisa juga di room chat. Iya, silahkan sih. Ini mohon maaf, ini background belakang saya juga ada anak saya dan mungkin saya itu. Oke. Oh, ini Bu Okta sepertinya Mas Agung tadi rasanya. Mas Agung ya tadi ya. Oh iya. Agung ini kok seperti Alif ya. Saja Mas Agung. Monggo Mas Agung. Oke, terima kasih Bu Dwi dan terima kasih paparannya Bu Iska. Di sini saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana sih Bu peran pemerintah untuk mengembalikan ekosistem mangrove terkait adanya peraturan Starnas mangrove, di mana itu kan fokusnya untuk mengembalikan ekosistem mangrove. Dan jika sudah ada perbaikan ekosistem mangrove, bagaimana perbandingan manajerial ekosistem mangrove di Indonesia sama di Malaysia pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ketika dibenturkan dengan keadaan seperti di Tangerang sama DKI, itu yang
daerah utara, Bu, itu kan tambak garam. Di sana itu kemarin diangkat berita di Kompas TV, Aiman itu kampungnya itu tenggelam karena genangan air laut, sehingga dibenturkan dengan keadaan di Lamongan, Bu, yang mayoritas bagian utaranya itu pabrik, nggak pabrik sih, tambak garam. Itu ketika di samping-sampingnya tambak itu ditanami mangrove, apakah itu bisa meminimalisir genangan air laut ketika terjadinya pasang tertinggi gitu, Bu. Dan ketika itu tidak bisa mengatasi, lantas bagaimana solusinya gitu, Bu. Itu mungkin sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada dua ya terima tadi kasih, pertanyaannya. Mas Abdul. Monggo Bu Iska, langsung saja. Oke, nanti kalau mungkin ada yang lebih jelas, mungkin Bu Dwi atau yang lain berpengalaman di bidang ini bisa ditambahkan deh. Karena memang untuk manajemen dan sebagainya ini Bu Dian sepertinya kalau di ekologi itu lebih sangat mengenal tentang hal ini. Yang pertama tadi terkait dengan mangrove yang memang sekarang sedang program gencar-gencarnya oleh pemerintah untuk dikembalikan lagi atau direstorasi kawasan ekosistemnya. Saya tadi nyambung yang pertama itu adalah bagaimana prosesnya. Kalau saya atau nanti takutnya salah apa benar ya Bu, Bu Dwi ya. Yang pertanyaan pertama terkait dengan program misalnya pemerintah yang dia memang ingin gencar-gencarnya mangrove itu dibalikkan lagi, direstorasi seperti awal. Lalu program yang ditanyakan itu adalah apakah programnya ini dikembangkan bagaimana dan sebagainya begitu atau tidak? Kalau semisal program itu sudah ada gitu, sudah digencarkan begitu, nah apakah diiringi juga dengan manajerial yang baik? Kan mestinya kalau semisal program itu jalan begitu kan otomatis manajerial harus mengikuti. Pada kenyataannya kan pasti teman-teman bisa dinonaktifkan ya. Ini. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi begini Mas Agung mungkin dan teman-teman. Terkait dengan program pemerintah, kalau tidak salah dengan tahun bermulai berjalannya tahun 2020 kalau tidak salah, saya juga mengikuti yang di grup IMS atau Indonesian Mangrove Society. Di situ memang pemerintah gencar di mana mangrove itu dahulu ada, mulai dikembangkan lagi di kalangan penanaman mangrove yang pertama, karena restorasi yang paling mudah dan maksudnya adalah yang paling bisa dilakukan itu memang adalah penanaman hutan mangrove kembali yang awalnya gundul dan sebagainya ditanami mangrove. Kemudian yang lahannya sudah beralih fungsi, jika lahan alih fungsi tersebut ternyata bisa dikembalikan lagi ke lahan berlumpur dan cocok untuk mangrove, maka akan ditanami kembali seperti itu. Hanya saja dari program manajerial, memang kalau dari pakar-pakar di IMS itu sering-sering bercerita begitu di grup bahwa ada program-program dari pemerintah yang memang dia ini dibuat lebih istilahnya secara administratif itu menjadi lebih mudah. Maksudnya adalah begini, ketika ada petani ataupun nelayan yang dia memanfaatkan mangrove sebagai sumber tambahan ekonominya, misal untuk mendapatkan buah dan sebagainya. Ini menjadi tidak dipersulit untuk mengambil buah mangrove-nya, atau bahkan bisa mengembangkan seperti keramba jaring apung. Saya tidak terlalu hafal istilah dalam ikan budidaya ikan ya, seperti itu yang ada di pinggir laut, yang ada di dekat dengan mangrove itu kan juga ada ya. Nah, ini lebih dipermudah. Namun untuk birokrasi dan manajemennya ada beberapa yang agak dipersulit. Bukan dipersulit kok, dia jadi tidak boleh seperti ini. Perizinan untuk pembukaan lahan mangrove menjadi lahan yang lain itu menjadi harus dipenuhi dengan berbagai macam hal dulu. Sehingga ada beberapa yang akhirnya bilang bahwa ternyata dengan peraturan-peraturan baru yang terlihat
menyulitkan untuk beberapa orang yang ingin memanfaatkan mangrove tidak untuk mangrove tapi untuk alih fungsi yang lain, menjadi dia tidak mau atau berpindah. Sehingga ini ada segi positifnya, sehingga mangrove itu menjadi tetap terjaga untuk mangrove-mangrove yang memang sudah ada atau sudah tua. Kalau selain itu, kalau di bidang akademisi dan sebagainya, sekarang terkait dengan otonomi daerah masing-masing, saya rasa untuk misalnya untuk akademisi ingin memanfaatkan jenis-jenis mangrove ataupun ingin datang ke area mangrove, kemudian melakukan penelitian dan sebagainya, sekarang tiap otonomi daerah masing-masing dan ada kebijakannya. Ini menjadi lebih mudah sebenarnya kalau kita melibatkan orang-orang lokal. Jadi perizinan mudah, kita pun juga mudah kenal ke masyarakatnya. Ini terkait dengan misal pengabdian masyarakat ataupun kita ingin mengenalkan produk kita misal ke masyarakat, itu jadi tidak ada perizinan yang berbelit-belit. Tapi kalau manajemen, manajerial dan sebagainya secara mangrove ini punyanya siapa? Nah, ini kan kadang yang menjadi persoalan dari bagaimana merestorasi mangrove itu. Karena kalau mangrove itu masih kepunyaan private atau dia kepunyaan swasta, tentu pemerintah ataupun misal kita yang orang akademisi tidak mungkin bisa cawe-cawe istilahnya. Mau ngasih tahu pun pasti nanti, loh kamu tuh siapa, ini mau tak manfaatin gini kok nggak boleh gitu misal. Kan itu memang secara dari kemarin-kemarin banyak sekali restorasi mangrove di mana-mana. Dikembalikan lagi, ditanam kembali. Permasalahannya sebenarnya bukan penanaman kembali sih. Kalau saya bilang nanam itu gampang, merawatnya yang susah. Misalnya Mas Mbak mungkin nanti nanam mangrove ball gitu ya, boleh silahkan dipakai cara itu. Tapi saya rasa merawatnya itu yang saya udah bunuh berapa kali itu mangrove ball itu di awal-awal itu. Dari 100 bibit itu berapa itu yang berhasil cuman itu. Sehingga waktu kita nyoba bibit, kita nyoba benih, lebih survive benih memang. Maksudnya buahnya. Langsung kita tanam di mangrove ballnya dibanding dengan beli dapat bibit dari bapak nelayan gitu, mitra kita, kemudian kita tanam jadi mangrove ball, itu kan lebih sulit. Mungkin itu juga yang bisa dipraktekkan ke Mas Mbak lain mungkin ya, nanti kalau mangrove ball kayaknya kok gini aja, biasanya pengen nyoba yang lain gitu. Silahkan, mungkin kan Mas Mbaknya lebih wow dibanding dengan ide-idenya lebih bagus. Kemudian pertanyaan kedua, mohon maaf Mbak. Mohon maaf Bu. Waktu saya agak lupa pertanyaan keduanya. Padahal tadi saya ingat pertanyaan kedua tuh. Pertanyaan yang keduanya tadi terkait dengan kejadian ya. Ini mungkin kejadian di Tangerang dan Jakarta. Jadi adanya kenaikan air laut di tambaknya masyarakat di sana begitu. Apakah mungkin tadi yang ditanyakan peran dari mangrove sendiri itu kalau semisal ada kita tanami di wilayah situ, apakah bisa meminimalisir adanya kenaikan air laut yang ditambak itu begitu ya? Akhirnya kan si petani tambak akhirnya nggak merasa terugikan lagi dengan adanya bencana-bencana alam seperti itu begitu Bu? Gimana Bu? Suara saya masih kedengaran ya Bu ya? Ya, masih kedengaran Bu. Oh ya. Jadi kalau misalnya ditanya terkait dengan apakah kalau kita menanami mangrove, kemungkinan akan lebih baik ketika ada pasang tertinggi, kemudian aerob. Mungkin yang dimaksud aerob itu ya, Bu Okta ya. Nah, kalau dari beberapa penelitian yang, atau mungkin yang tadi sempat slide saya memberi keterangan atau kita diskusi yang kejadian tsunami yang ada di Panama, ternyata bahwa kalau ada mangrove-nya, mangrove yang terkena dahulu kan bagian depan, yang tengah dia tidak terefek macam-macam. Bayangan kita adalah kalau mangrove depan yang terkena, yang tengah tidak apa-apa, berarti kan yang di belakang kalau ada penduduknya itu akan lebih terlindungi. Hanya saja yang jadi note mungkin adalah tidak semua pantai bisa ditanami mangrove. Saya rasa demikian sih, karena ada beberapa jenis pantai yang kalau kita datang misal mau foto-foto piknik itu kan ada yang kalau lihat pantai-pantai ini pantai nggak ada mangrove-nya. Nah, di Surabaya sampai Lamongan tuh banyak banyak mangrove-nya. Berarti mangrove memang kalau di biologi mangrove mungkin ada penjelasan ya.
Nah, itu kan ada sesuatu yang dia sebagai salah satu dia karakternya suka substrat yang seperti apa gitu. Jadi ya kita lihat dulu mungkin kawasan tersebut. Apakah kawasan tersebut memang cocok untuk hidupnya mangrove? Atau kita cari dulu di sejarah. Mungkin nggak di sejarahnya dulu memang ada mangrove. Kalau memang dari dulu tidak ada dan kawasan itu memang dia berpasir atau bahkan berbatu, tidak memungkinkan ada yang mangrove untuk hidup, ya berarti kita harus mencari cara lain agar gelombang laut tidak sampai mempengaruhi kawasan di estuarinya, bahkan mungkin mempengaruhi bapak ibu mungkin yang tinggal di sana, mungkin perkampungan yang ada di sana. Misal ada banyak sekali sekarang tata cara pemecah gelombang dan sebagainya, itu kan seperti yang kalau kita lihat di pinggir pantai itu ada bola-bola atau bentuk yang kotak, bukan kotak sih, seperti apa ya, diagonal dan sebagainya, yang biasanya kalau lihat di drama-drama Jepang, drama-drama Korea ada nggak? Di Indonesia seperti ada beberapa yang seperti itu, di Bali ada. Ada Bu, di Tuban juga ada. Ya di Tuban kan juga banyak. Ya Bu, saya jarang ke Tuban sekarang. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi contoh gitu Mas Agung. Kalau memang dia tidak memungkinkan tidak tanam mangrove, karena memang bayangan kita kan, berarti harus semua pantai. Enggak semua pantai bisa untuk tinggalnya si mangrove. Dia pasti butuh sesuatu yang substrat terutama yang pas buat dia. Kalau mangrove bisa tinggal dimanapun, saya rasa sudah pasti orang-orang luar pengen mengintroduksi mangrove semua ke mereka. Itu kan nyatanya sampai sekarang tidak ada ya hal-hal seperti itu bisa menjadi istilahnya menjadi bagian dari mereka. Itu tidak ada yang belum ada yang bisa istilahnya. Nanam mangrove mungkin bisa, tapi untuk dijadikan sebagai ekosistem baru di semua pantai nggak bisa, harus butuh karakteristik tempatnya yang dia butuhkan. Itu sih, mungkin bisa menjawab yang Bu Okta dan Mas Agung. Baik Bu Iska, berarti begitu Mas Agung. Jadi kita tahu restorasi mangrove itu bagus begitu ya, tapi tergantung tujuannya juga begitu menurut penjelasan dari Bu Iska. Jadi tidak semua program restorasi itu sesuai dengan lingkungan yang akan diaplikasikan di mangrove tersebut begitu. Kalau saya tangkap. Terus ini ada juga pertanyaan Bu dari Rumjat. Nah ini dari Nita Zulaifa. Bu mau tanya, untuk pemanfaatan mangrove sendiri di bidang farmasi, mangrove jenis apa saja, nggih Bu, dan untuk mengobati apa biasanya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ini tadi saya bukakan, mungkin nih sebentar ini saya paste dulu. Ini mungkin bisa dicoba di salah satu jurnal yang di MDPI terkait itu, judulnya tentang sebentar saya ke ini kena foto. Nah, saya kecilkan dulu. Etnofarmakologi dan fitochemistry. Ini sangat lengkap sudahan. Etnofarmakologi dan fitochemistry dari global distribution dari mangrove. Di situ banyak sekali di report bahwa dari 84 mangrove spesies, 27 spesiesnya memang traditionally used, dan dia bisa diasumsikan ke depan bisa menjadi agen farmakologi. Jadi untuk antioksidan, antimikrobial, dan antidiabetik. Kalau di sini saya baca beberapa, memang di kita mungkin tidak ada jenisnya, tapi memang most yang paling banyak dipakai mangrove-nya itu adalah Bruguera gymnorrhiza, Rhizopora mucronata, dan Acanthus ilisifolius. Yang dimana yang kalau saya lihat jenis-jenis ini ada di kawasan mangrove kita. Mungkin di Tuban banyak, di Surabaya juga ada Bruguera, Rhizopora, Acanthus. Kemudian Avicennia juga ada. Kalau Bruguera gymnorrhiza itu banyak dipakai untuk antioksidan dan antidiabetik serta antiinflamatori dan sebagainya. Nah, ini adalah berbagai macam jenis-jenis mangrove yang saya lihat yang mungkin bisa kita kembangkan, atau mungkin teman-teman ingin melanjutkan studi tersebut, ya dari 3 spesies itu yang memang
cukup banyak terdapat di Indonesia. Kira Seriops juga ada, Candelia mungkin bisa dipakai beberapa jenis. Nah, di situ di jurnal tersebut juga sudah menginformasikan terkait dia bisa dipakai apa saja dan istilahnya etnofarmakologinya seperti apa. Di Indonesia sendiri kalau dari jurnal tersebut memang hanya 3% saja memanfaatkannya. Selain itu yang paling banyak memang adalah India. Negara India yang paling banyak. Negara-negara yang memiliki mangrove, negara yang paling besar memanfaatkan untuk obat-obatan Indonesia memang banyak memanfaatkan. Mungkin itu bisa menjadi ranah teman-teman untuk bisa melanjutkan kalau ingin di bidang mangrove sebagai farmasi. Tentu ke arah farmasi dia menjadi obat tidak semudah kita mengetahui molekulnya dia ada apa saja. Tapi kita sebisa mungkin bisa mengekstrak satu molekul begitu yang memang bisa mewakili farmakologi dari si mangrove itu sendiri. Mungkin yang tadi bisa dibuka nih. Yang ini saya sudah sertakan di MDPI, silahkan nanti kalau lebih jelasnya terkait dengan berbagai macam jenis spesies mangrove yang bisa dipakai untuk farmakologi. Gitu. Itu Bu. Oke. Lebih jelasnya di situ tadi ya. Karena sangat banyak sebenarnya. Memang Indonesia tidak banyak memanfaatkan. Mungkin teman-teman jadi nanti kaget ya ngelihat, kok bahasa Inggris semua ya. Iya, itu kekurangannya orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia tuh males disuruh penelitian. Jadi kayak hal-hal seperti itu nggak masuk gitu. Tapi orang luar negeri cenderung mereka lebih respect begitu. Jadi maka data-data semuanya otomatis publikasi dari luar negeri. Pengennya kan kalau ada orang Indonesianya ya orang Indonesianya begitu ya Bu Okta ya. Sebisa mungkin kalaupun ada orang luar negeri minimal ada orang Indonesianya pengennya. Ya mungkin ke depan ya kita bisa seperti itu harapannya. Iya, benar sekali. Oke Bu, ini tinggal 5 menit lagi, jadi mungkin kita bisa berfoto bersama untuk dokumentasi. Oke. Siap. Oh, ini ada yang Mbak Isabel tadi ya, baru membaca saya. Iya, nggak apa-apa waktunya Bu. Tadi katanya sebagai penunjang ketahanan pangan. Oh, ini sebenarnya sudah jelas sih Bu. Kalau kita bisa memanfaatkan lebih lanjut, kita bisa menunjang ketahanan pangan. Hanya saja ketahanan pangannya mungkin memang tidak langsung ke produk utama bahan pangan. Sepertinya kalau orang Indonesia, misal ketahanan pangan itu kan pokok ya biasanya terkait pokok. Kalau pokok kita diganti menjadi mangrove masih mungkin jauh. Ya bisa dengan tepungnya tersebut tapi masih jauh. Terkait juga bukan kok kita tidak mau, tapi adalah produksinya sih sebenarnya. Bukan masalah mau dan tidak mau. Saya stop share dulu mungkin. Siap. Ya, begitu ya Mbak Isabel. Oh iya begitu. Terima kasih sudah dijawab pertanyaan terakhirnya. Mungkin siap untuk didokumentasi Mas? Sudah siap? Dimohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya ya, biar terlihat cantik begitu dan ganteng-ganteng semuanya. Tuban, Surabaya, Jogja ya untuk peserta. Ini kenapa ini orang Jogja ini nggak mau menunjukkan? Iya, katanya ibunya jadi 2 Zoom begitu Bu. Jadi tapi tetap mengikuti punyanya kita ya. Oh, siap-siap. Ini nanti ada dua session foto. Saya hitung. Karena saya tidak tahu posisinya. Saya hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sampun Mas. Untuk saya yang kedua, patternnya kedua. Oke, saya hitung kembali. 1, 2. Oke, sampun Mas. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti guest lecture kali ini yang sangat menarik tentang pemanfaatan mangrove oleh Bu Iska. Jadi nanti kalau semisal teman-teman ada sharing, pertanyaan, nah nanti
Bu Iska insya Allah siap deh Bu, lewat email bisa, nanti bisa lewat dari saya ke Bu Iska. Nah, nanti teman-teman bisa konsultasi juga. Ya, terima kasih Bu Iska atas waktunya telah bergabung dengan kami. Ya, begitu. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri virtual guest lecture kali ini, dan ini ada beberapa kata penutup ya mungkin dari Bu Iska tadi. Waduh. Setelah saya rangkum begitu. Jadi ada kenal dulu, sayang kemudian. Nah, ibaratnya juga mangrove, kita kenali dulu mangrove-nya, maka akan muncul rasa sayang tersebut. Oke ya teman-teman. Sebenarnya ini jangan ada baper ya di sini ya. Jangan baper semuanya. Ada 4 seri virtual guest lecture yang sangat menarik. Yang pertama dari pembukaan Bu Iska. Nanti seri kedua kita akan belajar mengenai dasar-dasar dan teknik pemetaan yang ada di mangrove. Nah, seperti apa begitu. Terus nanti yang ketiga, seri ketiga adalah kita mengamati tentang aplikasi dari pemetaan mangrove itu sebenarnya digunakan untuk apa sih. Nah, seperti itu nanti ke GIS mungkin ya, nanti ada ahlinya. Terus kemudian di sesi terakhir nanti mengenai konservasi mangrove. Jadi ada praktisi dari kita, Pak Agus Satriono dari Agri Conservation. Nah, itu yang punya banyak mangrove center ya istilahnya di wilayah Gresik dan Madura. Itu nanti akan sharing yang bisa juga. Digunakan tuh. Iya, benar sekali Bu Iska ya. Kita satu alma mater dengan Pak Agus begitu. Jadi nanti juga bisa Bu Iska nanti join juga, bisa ikut di seri-seri berikutnya. Amin, siap, insya Allah. Terakhir kalinya akhir kata, saya akhiri kuliah hari ini secara virtual dan keren lah. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Oka. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Semoga bisa offline ketemu ya. Oke, siap.